Menjalani kuliah di luar negeri dan jauh dari orang tua pastilah nggak mudah. Karena harus mandiri dan bisa saja seringkali merasa kesepian. Itulah yang dialami oleh Philo waktu pertama kali dia kuliah di Kyoto, Jepang. Dan ada sebuah kejadian yang mengubah pandangannya. Kelihatannya kecil, tapi ini membawa dampak yang besar dalam kehidupan Philo. Di mana suatu hari Philo kehilangan kunci utama apartemennya yang biasa dia pakai. Dia sudah cari ke seluruh sudut apartemennya yang kecil, mulai dari meja belajarnya, lemari pakaian, laci, bahkan hingga bawah tempat tidur yang berdebu pun dia cari. Namun kuncinya nggak ada di sana. Karena tidak juga menemukan, Philo akhirnya memberitahu kedua orang tuanya, Yosef dan Devi. Devi menenangkan dan menyarankan untuk menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Karena Devi yakin Tuhan bisa mengembalikan kunci itu dengan caranya yang ajaib. Yosef lalu mengajak Philo dan Devi untuk berdoa bersama. Meskipun awalnya Philo merasa bingung dan sedikit skeptis, urusan kunci kok diajakin doa. Tapi Philo mengiyakan saja ajakan itu. Mereka bertiga berdoa bersama, menyerahkan masalah kunci ini kepada Tuhan. Dan berminggu-minggu berlalu, kunci itu tetap nggak ditemukan. Philo mulai cemas, karena dia berpikir jika kunci cadangan ini hilang, dia harus buat kunci baru. Dan itu biayanya mahal sekali, bisa mencapai puluhan ribu yen. Di bulan Agustus tahun 2024, Philo kembali ke Jakarta untuk liburan musim panas. Dia bawa serta kunci cadangannya dengan harapan dia bisa buat kunci duplikatnya di Jakarta. Sampai di Jakarta, dia keliling dari satu tempat ke tempat lainnya untuk membuat kunci duplikat. Namun, selalu dapat jawaban yang sama. Masnya bilang begini, kunci ini nggak ada bentuk dan mesin yang cocok di sini. Rupanya kunci yang dipakai ini, yang dari Jepang ini, nggak ada yang bisa diduplikat di Indonesia ini. Nah, Philo sangat kecewa. Dia mulai khawatir lagi. Dia melihat, wah ini bakal dia harus bikin kunci serep di Kyoto atau di Jepang. Dia kembali ke Kyoto di akhir bulan Agustus tanpa ada solusi untuk masalahnya. Sebagai orang tua, Yosef dan Devi terus mengingatkan Philo, jangan nyerah, tetap berdoa. Karena mereka percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat yang tidak terduga sama sekali. Nah saudara, suatu pagi tanggal 30 Oktober, sebuah kejadian yang tidak terduga benar-benar terjadi. Jadi Philo bangun tidur. Nah sementara dia lagi menggosok matanya yang masih mengantuk, dia melirik ke arah kursi di samping tempat tidurnya. Jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Karena dia melihat sesuatu yang tidak asing ada di sana, yaitu kunci dengan gantungan pink yang dia sudah kenal dan dia cari-cari selama ini. Itu adalah kunci utama apartemennya yang hilang selama 7 bulan lamanya. Philo terdiam. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin, pikirnya, apartemennya terkunci, nggak ada orang lain yang tinggal bersama dia, dan dia sudah mencari kunci itu seluruh apartemennya. Tiba-tiba sekarang kunci itu tergeletak di kursi di samping tempat tidurnya. Tidak ada penjelasan logis untuk hal ini. Satu-satunya jawaban yang terlintas di benak Philo adalah bahwa ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini ia dan orang tuanya panjatkan. Philo langsung menghubungi kedua orang tuanya. Dengan senyum, dia nggak bisa sembunyikan itu. Dia bilang, Papa, Mama, kalian nggak akan percaya ini. Sambil menunjukkan kunci itu kepada mereka, Devi dan Yosef terperangah. Kemudian tertawa bahagia. Kunci yang hilang itu sudah ditemukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menjawab doa kita, nah, ujar si Devi. Yosef lalu bilang, Philo, ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita.
ini bukan hanya tentang kunci, tapi tentang bagaimana Tuhan menjaga kamu di sana. Kamu tahu, ketika mama dan papa mengirimmu untuk kuliah di Jepang, kami sepenuhnya mempercayakan kamu kepada Tuhan. Philo terdiam sesaat. Dia terharu dengan perkataan papanya. Baginya, ini bukan sekedar keajaiban kecil, tapi ini adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan yang tidak akan pernah dia lupakan. Nah, melalui peristiwa ini, Philo merasakan kedekatan yang lebih lagi dengan Tuhan dan membuatnya yakin bahwa Tuhan menyertai dan menjagainya, sehingga dia nggak pernah merasa sendirian lagi, dia nggak pernah merasa kesepian di negeri Sakura, di negeri Jepang ini. Benar saudara apa yang dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita sudah mendengarkan satu kisah yang sungguh ajaib. Dan sebentar kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari Minggu. Kita akan datang kepada Tuhan yang maha ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kisah yang sungguh ajaib ini. Sebentar kami masuk dalam ibadah, kiranya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang maha ajaib ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin.